Halo, Dana, apa kau sudah ada kabar dari Vicky? Dengan cemas aku bertanya. Vicky tak masuk sekolah, tapi dia juga tak ada di rumah. Dia membolos dan aku khawatir, terutama karena ini sudah lewat jam 10 malam. Tidak, ini sangat di luar karakternya. Martin, beritahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kuletakkan tanganku di muka. Kata rumit bahkan tak cukup untuk menjelaskan keadaan ini. Ini kisah yang panjang. Biar ku ceritakan pada kalian dari awal. Itu terjadi jauh dahulu saat aku masih anak TK. Aku mengenal musuhku yang pertama, Vincent Green. Kami cuma tak pernah sepaham sejak awal. Di suatu hari biasa, baru saja ku selesaikan kota Legoku saat Vincent menyerbu seperti Godzilla dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan karena itu, perang di antara kami berlanjut, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dia menyabotase semua yang kulakukan, dan sebaliknya. Suatu kali saat tiba giliranku bernyanyi di kelas musik, Vincent mengeluarkan suara kentut dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Supaya adil, di hari yang sama kutuangkan lem cair ke atas karya kolase seninya. Di lain waktu dia menempelkan catatan di punggungku bertuliskan aku ngompol di kasur. Serius, aku jadi parno karena semua anak menertawai dan menunjuk padaku. Jadi sebagai balasannya aku letakkan boneka Teddy warna pink di ranselnya. Dan di kelas saat dia akan mengeluarkan kotak pensilnya, boneka Teddy terbang keluar dan jatuh ke tengah-tengah ruangan. Saat itu, Vincent sudah terlihat jadi magnet cewek. Kurasa mereka melihatnya sebagai cowok tampan. Tapi ayolah, semua cowok terlihat sama saja. Jadi aku mulai berkeliling memberitahu semua orang, Vincent cuma mau main dengan cewek-cewek. Jijik. 5 tahun kemudian perseteruan kami masih panas. Vincent itu hebat dalam belajar dan main baseball juga. Dia itu favoritnya guru olahraga. Dan aku tahu ini kedengarannya bodoh. Tapi dikerumuni cewek bukan lagi sesuatu yang jijik. Itu seperti medali kehormatan. Aku berusaha keras untuk jadi lebih baik dari Vincent dalam segala hal. Aku juga salah satu murid berprestasi. Aku ikut tim sepak bola. Dan juga ada cewek-cewek yang mengelilingiku. Tetap saja, itu belum cukup. Tidak sampai Vincent menerima kekalahannya. Tapi kemudian SMP dimulai dan coba tebak, Vincent tak ada di sana. Akhirnya, aku terbebas darinya. Sekarang aku bisa tetap berada di puncak, menggoda cewek-cewek dan jadi kapten basket tanpa ada dia yang berusaha menyabotaseku. Semua mata ada padaku dan itu luar biasa. Meskipun ada sebagian kecil dari diriku yang merindukan persaingan itu. Kemudian di hari lain, seperti hari biasanya di SMA, aku sedang berjalan melalui lorong dan melihat cewek-cewek sedang heboh akan sesuatu. Ada apa? Aku bertanya ke sahabatku Taylor saat aku sampai di lokerku. Aku tak yakin. Mungkin cowok baru atau apa. Cewek-cewek menjerit di mana-mana. Perasaanku tak enak soal ini. Dan kemudian seperti halnya adegan drama Korea yang slow-mo. Cowok baru itu melenggang di lorong sambil tersenyum manis. Satu tangannya memegang tongkat bisbol, tangan lainnya menembak-nembak para cewek. Wajahku perlahan memanas. Mataku melotot ke cowok baru itu. Iya, itu Vincent. Dia berlalu melewatiku, mencibir dan mengedipkan mata. Dasar brengsek. Jelas itu merupakan deklarasi perang. Beberapa hari setelahnya, kulihat Vincent di mana-mana, mendaftar jadi ketua kelas, berkompetisi untuk posisi kapten tim basket, dan menggoda kurang lebih setiap cewek di sekolah. Dia seperti ruam yang tak kunjung hilang. Yang memperburuk nilai-nilainya dari sekolah sebelumnya entah bagaimana dipublikasikan online, yang membuat semua orang jadi mabuk kepayang. Vincent Green, kau tunggu saja. Namun dia mungkin harus menunggu selamanya, karena aku sudah siap menghentikan niat kompetisiku saat aku bertemu Vicky. Waktu makan siang, aku makan dengan Taylor di taman sekolah. Saat Dana, pacar Taylor, datang. Di belakangnya adalah seorang malaikat. Aku terpesona, mulutku terbuka lebar, dan sandwich yang kumakan setengah jatuh dari tanganku. Dana berkata, Hai boys, ini Vicky sahabatku. Dia dulu tetanggaku sampai keluarganya pindah. Tapi dia baru pindah lagi ke sini. Vicky tersenyum ramah pada kami berdua. Tentu saja aku ambil kesempatan itu dan berteman dengannya saat itu juga. Tak lama, Vicky dan aku mulai sering bareng. Saat aku dengannya rasanya semua orang membisu. Dia bagai secercah sinar dalam kegelapan. Dia sempurna untukku, pintar, cantik, istimewa. Dan dia satu-satunya cewek di sekolah yang tak tergetar berada di dekat Vincent. Sebenarnya, dia tak pernah menyebutnya sekalipun. Aku mengundangnya ke rumahku dan orang tuaku sangat menyukainya. Mereka memintanya untuk ikut makan malam. Setelahnya, Vicky menyarankan nonton film. Waktu terus berlalu dan tak lama waktu menunjukkan pukul 10 malam dan dia harus pergi. Biar ku antar kau pulang. Aku memaksa. Tapi dia memberitahuku kalau kakaknya sudah dalam perjalanan. Jadi aku mengajaknya ke ruang tamu untuk menunggu. Bel pintu berbunyi. Aku pergi membukanya dan mendapati Vincent berdiri di sana. Kami berdua terpaku dan saling menatap tajam. Apa yang dia lakukan di sini? Itulah saat Vicky berjalan keluar dan berkata padanya, Ayo. Kemudian berbalik padaku dan mencium pipiku.
Manis sekali. Tapi aku tak bisa memikirkan tentang ini sekarang. Kenapa musuh bebuyutanku ada di depan pintuku? Vincent mendengus. Vicky, ada apa di sini? Aku juga menggeram. Ya, Vicky, apa yang dia lakukan di sini? Meskipun kami saling menatap tajam satu sama lain, dia hanya mengangkat bahu. Oh, Vincent, ini cowokku Martin. Martin, ini Vincent, kakakku. Kakak? Pacarku yang luar biasa dan sempurna adalah adik Vincent Green? Tidak, 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 tidak. Kau memacari pecundang ini? Vincent menunjuk dengan jari yang gemetaran ke arahku. Kau sungguh adik dari si brengsek ini? Aku semakin gemetaran, sementara Vicky sepertinya tak terganggu sambil berjalan menuju ke mobil. Vincent langsung menggeram padaku. Jauhi adikku. Sebelum dengan cepat dia mengejarnya. Aku berdiri terdiam di sana. Dengan ekspresi ngeri di wajahku, aku mungkin mirip dengan monster gargoyle. Tak mungkin. Bagaimana bisa cewek luar biasa seperti Vicky berhubungan darah dengan si brengsek itu? Keesokan harinya, Vicky mengirimiku pesan untuk menemuinya di sebuah kafe. Kita perlu bicara. Tak ada pria manapun yang ingin mendengar kata-kata itu. Sungguh pertanda buruk. Tapi kami seharusnya pergi kencan bareng dengan Tyler dan Dana malam ini, ya kan? Aku masuk ke kafe itu melihat Vicky duduk di sana, terlihat cemberut dengan tangan dilipat. Oh tidak, ini tak terlihat bagus. Sebelum aku sempat duduk, dia berseru. Martin, kenapa kau tak pernah cerita padaku tentang musuh bebuyutanmu? Apa kau tahu seberapa dahsyat pertengkaranku dengan Vincent semalam? Aku duduk di sana melongo. Kenyataannya, sejak ketemu Vicky, aku tak lagi peduli soal Vincent ataupun perang kami. Aku hanya ingin fokus ke Vicky. Dia membuatku merasa begitu bahagia. Kujelaskan ini padanya, dan dia menjawab. Vincent masih membencimu. Dia melarangku menemuimu lagi. Tentu saja aku tak mendengarnya, tapi aku ingin kalian berdua menyelesaikan pertikaian bodoh ini. Tak ada yang perlu diselesaikan. Dia yang memulai ini dulu saat kami masih kanak-kanak. Cowok ini brengsek kelas kakap. Aku mulai emosi. Vicky menghela napas. Maksudku kalian berdua perlu bicara. Sedangkan aku takkan biarkan Vincent mendikteku siapa yang boleh dan tak boleh kutemui. Aku sangat marah dengan cowok ini. Aku menolak untuk memahami kata-kata Vicky. Berulang kali kukatakan padanya kalau aku tak mau menyelesaikan apapun dengan Vincent. Lalu situasi makin buruk. Bodohnya aku. Kemudian aku berseru. Pilih dia atau aku? Jadi siapa yang kau pilih? Vicky dengan marah berdiri berteriak. Beraninya kau menyuruhku berpihak? Aku cinta padamu, tapi itu kakakku. Kemudian dia bergegas pergi. Apa dia baru saja mengatakan dia mencintaiku? Ya ampun, apa yang baru saja ku perbuat? Yang mengejutkan, kencan bareng itu tetap berlangsung. Kami berempat berada di restoran Itali, tapi Vicky tak berkata sepatah kata pun. Ini canggung sekali. Saat Vicky ke toilet, Dana memberiku saran. Kau harus dengarkan Vicky, pergi dan berdamailah dengan Vincent. Lalu yang membuatku kesal, Tyler juga setuju dengan Dana. Aku mengajukannya dan minta Dana untuk mengantar Vicky pulang. Kemudian kami terlibat pertengkaran hebat di telepon. Aku tak paham kenapa dia terus menyuruhku berdamai dengan idiot itu. Hanya karena dia tak ingin berada di antara dua lawan, dengan marah aku berkata, aku benci kakakmu. Jadi tak mungkin aku akan berdamai. Kalau kau mencintaiku, kau akan berada di pihakku. Vicky berteriak. Kalian berdua sangat kekanak-kanakan, dan tak satu pun dari kalian peduli akan perasaanku. Lalu dia menutup telepon. Jadi, begitulah ceritanya. Sekarang, ini memberi kalian gambaran terbaru, dan aku sama sekali tak punya petunjuk di mana pacarku sekarang. Aku harus menemukannya, dan jika itu berarti mengesampingkan perselisihanku dengan Vincent, maka biarlah. Jadi, aku menelpon semua orang untuk ke taman termasuk dia. Apa yang kalian berdua lakukan ke Vicky jelas salah. Tyler angkat bicara. Terjebak di tengah-tengah kakak dan pacarnya itu menyebalkan. Tak satu pun dari kalian berhenti sejenak untuk mempertimbangkan perasaannya. Dana melanjutkan. Vicky sangat menyayangi kalian berdua, jangan membuatnya memilih. Kalian berdua harus bicara. Kemudian mereka berdua berdiri dan meninggalkan kami di sana. Aku dan Vincent dalam keheningan yang janggal untuk beberapa saat. Akhirnya dia berdehem. Aku harus mengakui aku selama ini iri padamu. Semua cewek mengidolakanmu, kau pandai dan hebat dalam olahraga. Vicky yang jatuh hati padamu bukti kalau kau akhirnya mengalahkanku. Itulah kenapa aku sangat marah. Aku memandangnya dengan mata terbelalak. Itu persis apa yang kupikir tentang Vincent. Aku selalu merasa seperti nomor 2 darinya, selalu. Aku memberitahunya ini, lalu kami berdua menggaruk-garuk kepala dan tertawa. Kemudian aku berkata, ya ampun, betapa kita ini sepasang pecundang yang tak percaya diri. Vincent menjawab, ya, kita ini cukup bodoh untuk sepasang cowok pintar. Gencatan senjata? Dia julurkan tangannya dan aku menjabatnya. Kami menyadari bahwa tak ada perhatian yang bisa sebanding dengan cinta yang kami dapat dari gadis kami, Vicky. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kepalaku. Aku tahu di mana Vicky, kataku. Ayo kita pergi, Paman Vini. Aku dan Vincent memanggil Tyler dan Dana. Lalu kami pergi ke 24 Hours Cafe, di mana Vicky biasa mengajakku. Di sana aku menemukannya, tertidur di sofa di lantai 2. Dengan lembut aku menggoyangkannya dan berkata, bangun putri tidur, kau membuat kami semua ketakutan. Saat dia melihat kalau Vincent juga di sana, dan kami saling tak bertengkar, Vicky tersenyum lebar. Setelahnya kami semua duduk dan ngobrol sambil minum coklat panas dan cookies.
Akhirnya perang abadi antara dua pesaing telah berakhir. Aku tak lagi punya musuh, sebaliknya aku punya teman dekat. Terkadang lucu sekali bagaimana sesuatu hal bisa berubah. Sekarang aku jadi bagian dari grup 5 orang yang luar biasa, terutama pacarku. Apalagi yang bisa kuminta? Hidup ini indah.